Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramesti Wulansari, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Madiun. Hari ini saya akan menyampaikan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif modul 1.4. Yang pertama yaitu konsep inti budaya positif. Ada 8, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Apakah pembelajaran dengan paradigma baru itu? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, yaitu yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, tentang profil pelajar Pancasila itu ada gerak dan lagunya. Mari kita bersama-sama menyanyi lagu profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sudah tahu ke? Profil pelajar Pancasila tadi ada 6. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. IBO, yang kedua IBO atau Primary Years Program, PYP, yaitu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias,
empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga yaitu keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia biar tidak nervous atau tidak tegang, kita tepuk dulu ya biar relax ya. Ada tepuk semangat. Menirukan dulu aku dulu ya. Saya beri contoh dulu. Tepuk semangat. Dung dung dung. Ding ding ding. Dan dan dan. Dung dung dung. Ding ding ding. Dan dan dan. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Nga. Aha aha. Semangat. Yes. Bisa ya. Dan dingdung dan dulu berarti ya. Tepuk semangat. Dan dan dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan dan dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Sa. Aha aha. Nga. Aha aha. Semangat. Kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa toh kebutuhan dasar manusia itu? Nah ini contohnya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Dari yang pertama yaitu bertahan hidup. Itu apa saja isinya? Yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia bagian bertahan hidup. Untuk yang kasih sayang dan rasa diterima yaitu ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia itu penguasaan. Ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat kebebasan yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dan dirinya. Yang kelima yaitu kesenangan, ada bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Itu adalah contoh-contoh kebutuhan dasar manusia. Kemudian selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Ada 2 motivasi perilaku manusia yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah contohnya hukuman. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Apakah perbedaannya? Yaitu hukuman. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah, berupa fisik atau psikis. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Untuk yang konsekuensi yaitu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Sikap guru memonitor murid tetap dibuat tidak nyaman. Untuk yang ketiga itu restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan.
dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, yang kedua pemantau, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pembuat merasa bersalah, yang kelima sebagai manajer. Contoh penerapan posisi kontrol guru yaitu misalkan pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai penghukum, itu anak disuruh hormat bendera selama 1 jam. Itu jika guru sebagai penghukum itu anak disuruh hormat bendera selama 1 jam. Terus sebagai pembuat merasa bersalah yaitu bertanya, berapa kali bapak ibu memberitahumu kamu selalu mengecewakan bapak ibu. Itu membuat anak merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, guru sebagai teman, kalimatnya yaitu, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak guru ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah ini guru sebagai teman, jika ada anak yang tidak lengkap saat upacara, jadi sebagai teman, gurunya sebagai teman kata-katanya seperti ini. Kemudian sebagai pemantau yaitu gurunya mengatakan seperti ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, setelah upacara kamu beli atributnya dan jangan diulang lagi ya. Ini sebagai pemantau. Nah, kalau ini sebagai manajer, guru sebagai manajer menanyakan kepada muridnya yaitu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini sebagai guru sebagai manajer. Nah, ini posisi kontrol, apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Nah, itu tadi ada penghukum, ada teman, ada manajer. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini merasa bersalah. Kemudian kamu tidak mendapat hadiah jika kamu tidak mengerjakan tugas. Nah, ini sebagai penghukum. Biasanya kalau tidak diberi hadiah, tidak mengerjakan, tidak diberi hadiah, itu adalah hukuman. Nah, untuk selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda. Coba kita lihat pembentukan keyakinan kelas, yaitu bersifat abstrak, dibuat dalam pernyataan positif, kalimat sedikit agar mudah diingat, sesuai kondisi kelas. Semua warga sekolah terlibat dalam membuat keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu semua anak diajak. Untuk peraturannya apa? Peraturan kelas dari guru, kamu harus datang tepat waktu itu rapat kelas. Kalau keyakinan kelas itu bersama-sama, kesepakatan bersama-sama antara guru dan murid. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi seperti gambarnya ini ada 1, 2, 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Untuk yang pertama dari segitiga restitusi tadi yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yaitu contohnya berbuat salah itu wajar. Nah, jika mengatakan pada anak, jika anak berbuat kesalahan, gurunya mengatakan seperti ini, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu guru ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini
kata-kata dalam menstabilkan identitas anak yang berbuat kesalahan. Terus ini validasi tindakan yang salah. Ini kata-kata bentuknya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah ini contoh dari validasi tindakan yang salah. Untuk yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nah tadi jika anak ada yang datang terlambat ditanya, ayo apa keyakinan kelas kita? Datang ke sekolah tepat waktu, tidak boleh rame, harus sopan, itu keyakinan kelas. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah menanyakan keyakinan. Penutup. Nah, tadi sudah saya sampaikan tentang budaya positif, yaitu ada 8 tadi ya. Ini sudah sampai tahap penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntut muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak dan Ibu penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.